Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Dan jangan kamu membuang dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi kehidupan, setidak-tidaknya mulai kita barakah, yang di dalam istilah agama disebut dengan balik berakal. Bervariasi itu Pak Ibu, adonan capek jadinya, adonan agak ele, lagadang ketek juga. Tapi mungkin oleh karena pengaruh makanan, pengaruh tontonan dan tuntunan, kelihatannya pada saat kini anak-anak capek jadian. Berkisar antara umur 10 sampai umur 5 balik. Nah, untuk anak-anak kini kadang umur 8, 7 itulah mulai mau jojok jadiannya. Banyak tandun sawananya kalau nyolah masuk kepada ranah tuh, nyu mulai tahu dengan dirinya. Nah, mulai tahu dengan diri itu start pertamanya adalah nyu tahu apakah nyu laki-laki atau nyu padusi. Tanya tu ambo padusi. Tanya tu ambo laki-laki. Ketika nyu lah tahu bahasanya padusi atau sebaliknya nyu adalah laki-laki, nyu mulai lo tahu bahasa kawannya sama dia nyu atau kawannya berbeda dia. Kalau nyu laki-laki lah mulai nyu agak meleleng-leleng tanggung mencelik padusi. Dan sebaliknya kalau nyu padusi lu mulai nyu senang mencari laki-laki. Itu sebagai suatu tanda balik berakal.
Kemudian beko tamah atau sempurnanya balik berakal kok ditandai dengan perubahan fisik. Nah, perubahan fisik termasuk perubahan suara. Nah, perubahan fisik bagi perempuan itu ada dua. Pertama, postur tubuhnya mulai berubah mengarah kepada hindu-hindu. Nah, karena postur tubuh kita laki-laki padusiko memang oleh sang pencipta itu dibedakan. Ada faktor-faktor yang oleh sang pencipta perempuan dibuat seperti itu. Kemudian ditandai dengan mulai datangnya bulan. Nah, itu kalau untuk kaum wanita. Kemudian bagi laki-laki juga demikian. Perubahan fisiknya itu ditandai dengan jakunnya mulai nampak. Nah, mulai nampak betulnya ya, Pak Jakun. Itu Pak Marung lah ada jakun itu. Dan suara juga mulai berubah. Biasanya suaranya langkiang ketek, kini mulai kadang. Bantu Bu Alizarko lah balik merakal. Mulai berubah suaranya. Nah, ketika suasana itu sudah datang, nyo mulai kenal dirinya, nyo mulai tahu jo kawan-kawannya. Nah, mulai semenjak itu Bapak dan Ibu, kita tidak membahas itu hanya sebagai alas untuk awak membahas pagi kini. Mulailah di waktu itu kita punya wujud jo makasih di dalam hidup. Baik ketek maupun gadang, baik wujud makasih itu tertera dan terinci secara terencana atau ugal-ugalan saja. Kalau nyopai jaleh dari mana barangke kama tujuan nyopai. Nah, mulai itu dalam hidup. Baik laki-laki maupun padusi. Kalau nyolalo mulai berencana jambarannya kalau jambarannya kabangun. Lah mulai tertera di dalam kehidupan bantu itu. Nah, ketikanya kabarangke menuka baju, mulai memilih warna baju. Itulah mulai ada. Lawak kini kapi menyangwa naga hitam-hitam bawa. Awak kini kapi barale naga baragi-ragi stek. Awak kini kapi menyangwa dipakai naga hitam, ndak usah bagi cubi biye. Tapi kalau kapi barale tu kapi ke pasar, pergi ke acara-acara tertentu, aku baju nan tapi biye dicek seketek bagi nam padusi. Mulai terencana kehidupannya tadi. Dan itu akan selalu tabawa di dalam kehidupan sampai akal tadi hilang. Bukan sampai mati. Secara umum sampai akalnya hilang. Atau tidak ada lagi pemikiran. Kalau kecil orang awak sampai yang pada awalnya waktu la ta'lamu syai'a wa lain tak tahu sama sekali. Kemudian berjalan awak mulai tahu, mulai hilang lagi. Mulai lupa. Kadang tingkat lupa kok Pak Ibu sampai kepada nampal yang parah. Nah, sampai lupa kepada sesuatu yang tak wajar untuk dilupakan. Sampai bininya tak tahu, siapa kau jenis bini. Atau sebaliknya, siapa ada lakinya. Nah, sampai ke situ. Atau tidak ada pertimbangan lain. Tapi dalam situasi normal seperti yang terjadi bagi awak sebuah kini, wah pasti punya rencana. Bantu ambo lah kini, jabar ambo kewaranti ceramah aku pasti ada. Bahkan setelah itu ambo harus kama dan anak ambo kerajukan. Tak masuk apa pada ibu. Kau waraka memasak, kau waraka minum, kau waraka makan, kau waraka ke pasar, kau waraka buka kedai. Itu pasti ada terencana dalam kehidupan awak. Pak Haji Jun kawan ambo pasti itu. Jangko pulang. Apabila yang direncanakan itu tidak berjalan menurut yang diinginkan, mulai terjadi clash di dalam jiwa awak. Diharapkan Bu Alizarko dapat 6 sampai 6:10 nyola berhenti. Ini buku 7 yang mengecek je baru. Kata gak sagan, pala caron cawai. Mulai terjadi clash. Kenapa? Karena satu saja yang berulah nyo akan mengganggu kena lain. Sampai yang masak terlambat, sampai makan terlambat, sampai ke ujung-ujungnya rusak jadi.
Nah, makanya kita memiliki perencanaan yang pas di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya setiap rencana nawak buat itu satu saja keinginan awak, dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Itu nawak inginkan. Nah, jadi analah awak buat daftarnya, atau mungkin life schedule lah istilahnya, daftar hidup anang kawak kerjakan dalam sehari-hari itu keinginan utama awak adalah dapat berjalan sesuai rencana. Nan dicari basobo, nan diusahakan berhasil, atau nan awak inginkan. Apabila sesuatu nan awak cari nak basobo dan nan awak rencanakan tak berjalan menurut yang direncanakan, ana monyo celaka. Itu judul kaji awak ini. Nah, walaupun celaka itu tingkatnya berbeda-beda. Tingkat ketek, tingkat mana, tingkat gadang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berencana ke barangkali ke Jakarta, tentu 2 hari, 3 hari sebelum itu, bahkan seminggu, bahkan sebulan sebelum itu, tiket sudah dibeli. Tatera di tiket pesawat itu tabang ke 9.20. Nah, sehingga pukul 8.20 selambeknya awak lah tiba di ruang tunggu. Nah, itulah mulai ada rencana. Nah, ketika 9.20 lah tiba dicalik di jam tangan, awak tiba ke tanah baru mulai resah. Nah, apa itu kecelakaan? Bagaimana caranya celaka? Tentu nan supir kola nyogas lah bantukan dia luko lari oto. Nah, kalaulah mulai bantukan dia luko lari oto, maka rasiko menghadang di depan. Kira kayak bekelo nyupulurui. Ada gaek keluar dari rumah menolak robak meso, nyojujuang gaek kok. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya dia lambat-lambat saja. Nah, sampai di Padang pesawat lah orang kek. Kenapa? Karena perencanaan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, jadi apa Ibu? Setiap awak mesti begitu. Sebab apa? Kalau tidak sesuai dengan rencana, itu namanya celaka. Nah, celaka itu di dalam bahasa Al-Qur'annya al-lukah, at-tulkah, ila tahlukah, at-tuhlukah, at-tahlukah. Akulah diadopsi menjadi bahasa awak, Pak Haji, Pak Amarun, lukah. Alah, masuk lukah. Itulah jadi pemiu ada waktu. Apa Ibu kalau masuk lukah? Tidak bisa lah. Ikan kalau masuk luka tidak bisa keluar. Nyo masuk murahnya. Luka itulah dirancang menjadi suatu bentuk murah masuk, tidak bisa keluar. Bukan sulit keluar, tidak bisa keluar. Ini bantu tu. Masuknya bisa hanya. Itu loh dia. Jadi saja kalau lah masuk luka datang ayo. Awak di Perambanjangnya nandak bara orang luka. Kalau di kampung baru sangka di kek sawah tu lukah saja tu. Sebab balui banyak. Malukah balui. Di lata lukah tu gak 100, gak 200, gak 50 sesuai jo banyaknya. Tu bisu mah memanen saja. Ada banyak isi, ada menengah isinya, ada cecek tak bersih. Tapi pada umumnya ndak ada nan kagawan. Pasti ada isinya, karena banyaknya balui. Balui masuk luka tidak bisa keluar. Manusia masuk luka, makanya dipakai kata-kata luka. Itu kecelakaan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, tumbuh di anak dan cucu-cucu, setiap orang tua pasti menginginkan kok tumbuh di laki-laki menjadi soleh, kok tumbuh di berusia menjadi solihah. Kan itu nawa inginkan. Maka siang babi hari malam babi minyak lawa. Ndak kayunya di kapi yang ndak mebungka diasah dalam rangka memperhatikan anak. Patut diajar, patut di sekolah. Anak ndak do dia doan. Jauh dituri ampiang di jalan. Tujuan cieknya itu supaya anak menjadi anak soleh solehah. Berbagai macam cara dilakukan. Alhamdulillah mungkin antah kau tiko dan elo, antah kau hari dan bayi, nan diinginkan tercapai anak kau menjadi elo.
Itulah upah yang paling pertama. Anak kau sangat elok. Berjarak dari awak kurang lebih 1 tahun setengah nyo pergi sekolah, kemudian nyo pulang kampung, pengguna dia awak, pengguna oleh dia orang banyak. Pas tiba di masjid nyo baca ketubah, nak siatu anak Teh Isah tu ai. Atarang-atarang tangguang dia telinga Teh Isah tu. Di sana nyo hati. Sana hati. Akhirnya juara 1 jatuh kepada Martini, anak dari Teh Ita. Ni tanang ya, nak nombor berapa tu tak? Nomor 9 macam. Nak banyak sana hati. Bam ko sana karena nanti cari basobok, nanti usahakan berhasil sesuai dengan rencana. Itu namanya tanang. Tapi bila disabit dengan ilat tahlukah, masuknya ke dalam lukah, tanya ayo. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, lah siang babi hari, lah malam babi minyak, dak meh bungka diasah, dak kayu yang jangan dikapiang. Tapi sepanek-panek awak maja, sepanek-panek awak menunjuk, lari anak. Habis kalau orang sama lapor ke awak, bu, anak bu di kantor polisi, kecewa. Itu binasa. Dalam perencanaan kehidupan apa saja. Jadi oleh karena itu kalau awak rinci Pak, kok tumbuh di Magaleh, piu beruntung. Kok tumbuh di Patani, rancak panen. Kok tumbuh di anak menjadi anak soleh solihah. Mengembirakan hati orang. Kau tumbuh di pergaulan kehidupan sehari-hari menjadi kawan kasadu Allah. Kau tumbuh di mengaji tiba guru. Gitu. Kau tumbuh di menuntut ilmu, dapat ilmu, bertambah ilmu. Itu namanya sesuatu yang direncanakan sesuai hasil. Kebinasaan sebaliknya. Jadi awak sangat takut. Lalu Bapak Ibu Allah dalam ayat naskete. Wala tulqu baidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Itu kan suatu yang sulit awak memahami ayat. Bahas sulitnya. Janganlah kamu membuang dirimu atau mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kan bantu-bantu membuang saruk ke tong sarut. Jangan dibuang sinan kan itu tiba. Dengan adanya larangan jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan, berarti di situ ada ruang untuk tidak masuk ke dalam kecelakaan. Jadi bukan berarti bak kecil orang kampung awak nak awak pakai dalam kehidupan sehari-hari, awak kon nasib lah sudah. Tak punya itu dok. Nangka jadi maliang, nangka jadi malin, nyelah do garihnya. Tak boleh itu. Sebab innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak pernah menginginkan yang rusak untuk hambanya. Tak mungkinlah Allah menciptakan si anu untuk jadi maliang. Kalau Allah yang menciptakannya untuk jadi maliang, dia tidak berhak dia dosa. Tapi kini justru inyo dia dosa dimasukkan ke dalam neraka kerana dia salah aja sendiri. Berarti bukan salah Allah. Awak rata lah sudah, tidak mau itu sih jalan keluarnya. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak pernah menginginkan yang rusak. Allah selalu menginginkan yang baik. Kan pernah mau sampaikan dari 99 nama Allah itu kalau dikerucutkan menjadi 2, tinggal 2 selai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama yang utama itu. Di nama Allah tu kalau 2 saya nama Allah tu 2 tu pasti Ar-Rahman ya Ar-Rahim. Kalau 2 saya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah mengandung seluruh nama-nama Allah yang lain. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, saya pemarah, saya penyayang. Tapi sayang saya mengalahi marah saya. Tidak sembahyang bagi aja makan. Syukur mengerjakan fahsya aja mungkar, bagi aja fasilitas hidup dari Tuhan. Mereka pengasih penyayangnya Allah. Jadi karena Allah itu pengasih penyayang, maka Allah tidak akan mungkin membuat kita menjadi celaka. Pasti celaka itu pilihan kita. Faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min. Dan ingin kafir pilihannya, dan ingin mukmin pilihannya.
Cuman Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu ada potensi untuk jadi buruk, ada potensi untuk jadi baik. Jadi ada ambil itu kawan. Potensi cuma dijadikan bibit cuma yang dibuat. Apakah berkembang atau tidak tinggal dewa memupuk leh. Si A nan elok nan nyopupuk sehingga jadi orang eloknya. Si B nan buruk nan nyopupuk sehingga menjadi orang buruknya. Itu selawat di sekolah makanya awak tu berhak berdosa. Karena dek pilihan awak sendiri, maka berhaklah awak bapalo karena memang baik tu pilih awak sendiri. Ujung-ujungnya sarugo jo neraka. Pendek kata Bapak Ibu sekalian jemaah subuh, awak ndak ingin makasih ndak sampai tujuan ndak tercapai. Nan awak inginkan berhasil sukses. Nah Bapak Ibu, kalau memang iko nan awak inginkan, ada dua syarat yang akan dipenuhi. Nah, itu saja. Kalau dua syarat kau akan rajukan, insyaAllah awak tidak akan tercampak kepada kebinasaan. Nah, tadi kalau saya sampaikan, awak tidak ingin kepada kebinasaan. Bagaimana awak uraikan. Cuman kadang dalam tingkat mengendalikan diri, awak sulit. Ini apabila kereta kalau lewat jalan di rel, nak kejatuhannya loh. Nah untuk bertahan di rel itu kadang-kadang awak ogah gitu. Ana nama makasui lah jale jika awak karajokan ko babayo. Tapi kadang mengendalikan diri dari awak nan babayo tu ogah awak, payah awak mengendalikan diri. Contoh keteknya rasanya. Indak kadi caliak awak teragak mencaliak. Dicaliaknya orang berdosa. Awak cigok je tu. Nah, itu kan ogah namanya itu. Artinya payah mengandalkan diri. Karena sifat manusia itu mengadu ke situ. Ingin tahu, ingin mengerti, ingin paham. Bahkan sifat manusia itu ingin melanggar. Nah, itu. Nah, sebenarnya ada negara samping kakau ngah. Tapi nyo gak marah-marah bagunjang mah aja. Tapi biarlah sekali yo. Nah, bagunjang tapi biarlah. Nah, balik cerita tu. Tapi biarlah sekali yo. Kan betul-betul sadar bahwa dia sedang melakukan hal yang salah. Coba lihat kini dapat ini. Drum nak membombardir Iran. Ndak ruah. Ndak kilek. Lepatu seri. Salahnya Iran tu dia. Itu lo puga, itu lo puas. Nah, kinilah nyolah. Kalau ndak berhenti sampai segitu, maka akan dihancurkan siapa. Bahkan gini kalau cari apa ibu, karena ditakai juga ngajian awak, drum sedang menghadapi musuh luar dalam. Dari dalam, seminggu lalu 8 juta unjuk rasa rakyatnya menyatakan tidak setuju, bahkan menyuruh drum ko turun dari presiden. Kepatang Celek 9 juta turun, menyatakan tidak setuju kepada apa yang dilakukan oleh dari rakyatnya. Nah dari luar apa? Kawan-kawan akrabnya negara-negara NATO namanya itu, Persatuan Negara-Negara Maju, termasuklah Inggris, Perancis, tidak mau nolong dah. Inggris baku tidak tolong dia. Itu urusan nang tu tidak parang dia. Alhamdulillah sudahlah. Tagak surang sikit. Tagak surang sikit. Ada negara Timur Tengah yang selama kau tahu memang ia tak luat. Mengikut ke Amerika itu lo tak hadir. Ada pangkalan-pangkalan senjata bersenjata Amerika di negara ini, masuk Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab. Nyuka menyangkut dengan cara bantu aku orang tu nolong, orang tu ni yang saya di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, yang saya. Nah setelah mau coba untuk menelusuri, saling kontak dengan teman-teman, negara Arab kini partainya PMA, Partai Mencari Angin. Maka rasa keberagaman itu akan tetap mencuat. Ada menolong. Ada gak surang saya. Pada awalnya menyangkut agak ampe hari
nana monyoiran ko lamang ke udara putih. Kira lawan. Sebab inilah hilang kaki nih. Pertanyaannya adalah, kenapa dia ogah, kearogansian dan kesombongan, malah merasuk kepada dirinya yang membuatnya melakukan sesuatu walaupun sesuatunya tahu bayu. Tong saya di Indonesia leraiko. Kalau di Filipina apa ibu awak tinggal aku kalau jalan kaki aku mau pindah do de BBM ke Bali. Ya jalan kaki termasuklah di Bangladesh, di India, di mana-mana. Termasuk di Amerika sendiri. Tapi kenapa terus dilakukan? Itu dia. Napasu nampantang karandan, hawa nampantang ka lintasan. Itu jadinya. Nyo tahu bahasa itu salah, tapi tetap nyo karajokan. Tapi ada cie pak ibu ke nyeleneh, tapi manfaatnya ada. Ambo berpikir selama ke bu. Karena awak tergugah mencari sebegitu kejamnya Israel menghancurkan Palestina. Sehingga Gaza itu lawan tua kota mati. Bahkan ambo pernah membaca sebuah artikel dari jurnalis Indonesia. Bahwa ada anak ketek berdua, kakaknya baru 6 tahun, adiknya 4 tahun. Setiap hari berjalan 1,5 kilo. Di tengah melayuknya helikopter ke Potabang, pesawat-pesawat tempur, dia berjalan berdua. Selasa nampak lo, kami nampak lo balik. Jadi jurnalis kok berpikir, kok anak aku nak takut mati kok. Dan pikamanya, sampailah diberanikannya dirinya menemui anak ini. Nah setelah pertemuannya, nah ketika maju adik taruh nampak dia dah kecilnya. Ambo harus membeli roti dan kau juang jarak 1 kilo lebih. Karena itu satu-satunya yang bisa kami jadikan bahan makanan. Kecil 6 tahun. Ndak takut ke Potabang dia kemudian ketuakan peluru. Dah. Kamu ndak takut, kami ndak takut. Karena kedua orang tua kamilah menunggu kami di surga. Kami juga sangat ingin mati syahid, tapi lunado peluru tunan ke kami painulai. Tergugah wah. Anak baru umur 6 tahun. 6 tahun baru. Saya juga ingin syahid abang. Karena orang tua saya keduanya sudah menunggu kami di sorga. Dia sudah syahid beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kami yang tinggal dengan kakak, dengan adik, dengan famili. Dan saya bertugas untuk membeli roti. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini kami juga syahid untuk bertemu kembali dengan orang tua saya, dengan orang tua kami. Anak 6 tahun. Tidak tergugah waktunya itu. Udah dekat runtuhan berjalan kok. Hari pupu ada Israel tuh. Nanti karena ada wak. Sianan kamambalian kekejaman tuh. Datang saya. Kini kalau ibu pergi ke Tel Aviv, ibu kota Israel, lah sama bantu juga Gaza. Lah sama hancur. Siapa menghancurkan? Ke Iran. Siapa mulai? Amerika. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah membuat rencana, mereka membuat rencana Allah di atasnya. Di Iran itu pula dilapih ada mereka, dibayarnya Israel. Dilapih ada mereka, dibayarnya Israel. Kan nampak benar rekayasa Allah. Bagaimana Allah membalaskan kekejaman Israel itu ke Israel balik. Kan nampak doa tu. Jadi dilapih ada mereka, dibayar Israel. Dan termasuklah pangkalan-pangkalan bersenjata Amerika di Timur Tengah. Kecilan. Yang kami keluarkan kekuatan itu baru separampe aja. Coba yang lagi. Itu baru separampe. Tapi kalau Allah memberikan jalan maka prosesnya kan sudah meningkat loh. Ya. Kadang saya bisa nangkap pertanyaan ibu di banyak tempat ada yang bertanya seperti itu. Dan termasuk kita juga bertanya-tanya. Begini Bapak Ibu.
Kalau kita coba untuk membuka sejarah yang begitu panjang, akhirnya kita akan menemui benih-benih jawaban. Anak kecil saja, tadi sudah saya bilang, imannya sudah kayak gitu. Baru umur 6 tahun. Coba bayangkan kalau dia sudah berumur 20, kalau lah umur bantu awak, baraku imannya. Allah sangat sayang kepada orang-orang Palestina ini. Itu karena dia seperti itu, jawabannya demikian. Allah sangat sayang. Karena Allah sangat sayang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tidak ingin kalau orang-orang Palestina masuk neraka. Nah, jalan tol, jalan cepat untuk masuk neraka, syahid. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu, sekitar tahun 2010, itu ada sekitar 3.000 anak Palestina yang dibunuh oleh Israel. Kita 3.000-an. Tapi sabalik 2000 sabalik 2 balik 3 balik 4 balik 5 balik 6 balik. Hanya dalam rentan 6 tahun itu diadakan sensus penduduk kembali, yang mati 3.000 diganti oleh Allah menjadi 7.000. Agak lu romabo. Bagaimana caranya? Setiap perempuan hamil tidak pernah tunggal, anaknya kembar, paling seketek kembalimu. Allahu Akbar, subhanallah. Seolah-olah ini oleh Allah disengaja untuk proyek amal dunia. Dan seolah-olah Allah menjadikan yang seperti ini untuk membedakan manan benar, manan salah, manan yubana, manan main-main, manan hak, manan batil, mana cecak, mana serius. Jawaban yang sampaikan ini adalah jawaban yang juga pernah Abdul Somad menjawabkan kepada jemaah yang bertanya. Subhanallah. Tapi bagaimanapun fahsya dan mungkar harus dibasmi, kebenaran harus ditegakkan. Maka terialah bukti-bukti kekuasaan Allah di atas yang maha kuasa, di atas yang berkuasa ada yang maha kuasa, di atas yang berencana ada yang maha merencanakan. Auzubillah. Subhanallah. Itulah Pak dan Ibu. Nan jale, saya melihat ini adalah tahun-tahun berakhirnya kejayaan Amerika. Coba Bapak Ibu bayangkan Iran 43 tahun di embargo. 43 tahun di embargo. Lihat perkembangan teknologi persenjataannya. Itu dalam keadaan embargo. Coba kalau kita Indonesia embargo selama itu 10 tahun saja jadi amanangi buat main gitu. Kok sampai 23 tahun yang kami lepasan, yang kami pakai, yang kami tembakkan itu baru seperempat. Nah, kini coba lihat, karena tidak mampu dengan serangan udara, nya menyangkau kalang kayak bendera putih ya. Tapi akhirnya melawan. Kami akan kasih serangan darat dan kami akan hancurkan. Aja we Iran. Itu yang kami tunggu. Malah kalau payah mana mantan kami japui je pesawat, kami japui je kapal gitu ke Iran. Tapi pasan kami cieknya, sebanyak tentara yang dikirim ke tempat kami, siapkan peti mati sebanyak tu belo je. Apa kira? Kesemak tangan wadangan tu. Jadi sebenarnya ancaman-ancaman yang diajarkan di dalam itu sebagai suatu indikasi lah payah tidak hilang akal. Ada ancaman itu kalau tambah lah balik tambah 2 nilai, tambah 3 nilai. Tak cakap tu. Jadi memang tahun 90-an atau 80-an Amerika jadi polisi dunia, angkatan bersenjata terkuat di dunia. Kini tentu tidak arai itu lain. Orang beraja juga, orang beraka juga. Nah, makanya dolar pun sekarang kena ancaman. Akankah menjadi PT dunia aja untuk selanjutnya? Boleh jadi betukah Bapak Ibu? Nah, jadi memang kearogansian, kesombongan itu sudah mengalahkan diri sendiri. Itulah jawabannya kayak gitu. Itulah jawabannya. Nah, jadi Allah SWT sudah menjadikan seperti itu. Nah, kalau kita pergi atau kita berbicara masalah perangai Zionis, tidak semua orang Yahudi juga legowo dengan yang dilakukan oleh Zionis kok. Tidak sadonya belum lah. Ini kan
Netanyahu menghadapkan masalah dalam negeri. Dalam masalah dalam negeri. Ndak sadonya rakyat Israel itu. Ya sialan yang kamu hidup Netanyahu, ya ndak? Ndak sadonya dah. Jadi entah halang kata jadi, tapi nan jaleh tangan cancang bawah miku, utang dibayar, utang diterima, itu akan terjadi, akan dipertanggungjawabkan. Cuman Allah sedang memperlihatkan nan jahit, dilihatkan jahitnya, nan elok diperlihatkan eloknya. Allah takdirkan seperti itu. Iran tahu dan mengerti Selat Hormuz itu, ya kedipangannya masuk wilayahnya. Bentuk di Marmanjang, Selat Hormuz itu nya di pokok, di Pasar Baru kan. Balanya sangka kau ngecek, balanya kau agam kau ngecek, mang daerah awak. Ditutup, sianan lagi berdukungnya, mereka tidak bisa. Perancis dia menyatakan tidak mendukung mereka, bisa lewat. Hanya menggunakan tuh. Indonesia alhamdulillah bisa lewat melalui nego-nego. Yo, Prabowo kena gak tasyali lo stek patang lah. Tasyali lo stek. Tapi oleh karena ya di dalam alhamdulillah solid, beberapa tokoh seperti JK, Din Samsudin dan sebagainya tetap berkomunikasi sehingga kita masih ditetapkan di justice oleh Iran negara sahabat. Cuma yo kata tasyali namanya. Tekali ciat kata namanya. Cuma lihat lo kata capek. Masuk lo kapich kowe. Bukan ada tuh organisasi perdamaian dunia, ketuanya drum itu mah kerja ketua. Ketuanya drum masuk lo kawan ke situ. Kita saya lihat namanya tuh. Alhamdulillah. Terkelician macam sangka terkelician saya lihat kata saya lihat lagi capek app-nya dah. Bapak Ibu nan ndak mendukung boleh lewat. Tu nalah lah matur ke sadualahnya tu. Matur sadualahnya. Mana ndak mendukung dak ulat. Dek siapa de Thailand bau sahaja kapal lewat. Ndak ngecek ndak segala macam lewat. Lari guguhnya di Iran. Hancur kapal tu. Lewat saja tanpa izin kan begitu. Sebuah mana hari nyo kampung nyo ke pangan. Kecek dalam. Kalau dalam jangkau sampai 48 jam ndak jadi buka akan dibumi hanguskan. Siawak. Kalau ndang roket ndang bom Iran kan Selat Hormuz biasa-biasa sana adalah. Jadi kau yang mulai kau yang mengakhiri, yang katoinyo saya yakin Allah akan berbuat dan semuanya akan berakhir. Ini adalah detik-detik kejayaan itu akan hancur untuk Amerika Serikat, saya yakin. Jadi bila itu sebagai contoh saya ambil mendak apa-apa, bahasa wak menyimak lo ya kan begitu. Bahasa wak menyimak yo. Awak biar di sini nan sawananya diri wak ko tenayo, diri wak ko elok, diri wak ko lai rancak. Sawananya tiangnya di awak. Celako awak karena sabok di awak. Elok awak sabok di awak. Habis itu. Awak juga tangan mencancang pemiku. Dek cancang tangan awak ko lah awak pemiku. Kalau awak menanam nan manih, berbuah manih. Awak menanam busuk, berbuah busuk aja. Tetap makanya kok jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasan. Awak nak campak, awak nak membuat situ. Cuman masalahnya kini, buya, kira resep ubek nang kali makan gak 2 kali sehari, 3 kali sehari, supaya ingin mampu akan nambu waktu tahan di diri awak. Jangan sampai awak satu di sini. Aku nyo, ada 2. Pertama, anfiku, rajinlah bayinfak. Jadi bayinfak 1, 200, 1000, 2000, 5000, bayinfak tu ubek tu, vaksinnya tu, si tawa si dingin untuk melembutkan hati sehingga benci kepada keburukan. Infak tadi itu. Habis tu sehingga waktu datang baralik, pas datang berdua cik tua jaket, cik tua cik muda, anak tu pun tak gigi. Randang apa tu ayam tu 2 potong leh. Amu awak bahagian antara daging karek ndak gigi, biar ada awak nan batulang. Amu sewa, bangku amu resep panu awak buat ke diri awak. Resep berinfak. Berinfak. Jadi berinfak itu melembutkan hati. Berinfak itu membuat diri mudah diatur. Ini nama tu diri tinggi-tinggi kan awak sendiri. Betul. Bahkan kadang-kadang amu sewa berkorban. Biar lama bayar, biar turun turun. Kebaca dunia supaya diri awak kemurah diaturkan elok, berinfak. Anfiqu fi sabilillah, berinfak. Makanya tidak salah awak mengaji, tiap mengaji ada infak dikumpul.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang diberikan Allah yunfiqun. Itu terjemah yang paling tepat, selalu diinfakkan. Sebab yunfiqun itu fi'il mudhari' itu kalau kaji apa. Dapat murud. Nah, yunfiqun selalu diinfakkan. Sesuai dengan ketek yo ketek, katang yo katang. Allah tidak lo menuntut jumlahnya dah, tapi Allah menuntut kerjanya. Kok 1000 petiak, ya salah tu infak. Tak lo tu balik peti 1000 berempat sebelah tu, tinggal 100 lihat rumah cekak. Tak betul. Sesuai juga situasi dan kondisi masing-masing. Tapi jangan sampai infak ku berhenti. Terus berinfak. Jangan sampai nak satu. Fisara wadara. Baik dokter sampai maupun dokter lapang. Angga dimpak dewasa tak sadar. Sakit ujungnya saya. Nah, dalam segala bentuk. Malahu malun bimalihi, malalu ilmun bi'ilmihi. Siapa nanjo piti-pitinya, siapa nanjo ilmu-ilmunya, siapa tenaga-tenaganya, siapa waktu-waktunya. Dengan berbagai cara. Awak dia lihat dulu lebih piti 1000, aipan 100. Piti 10.000, 4.000. Sesuai dengan strategi. Pokoknya infak. Infak melunakkan hati kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, wa ahsinu, berbuat baik. Ahsin berbuat muhsin, berbuat ihsan, kau beribadah kasih. Perbanyak ibadah tengah-tengah kehidupan kita. Kalaulah perbanyak ibadah kecil Nabi awak, maka ibadah sunat tu. Kalau no wajib tu lihat tu. Semayang 5 waktu sehari semalam tak karjong dosa kadang awak. Tapi ibadah sunatnya mana? Ada orang yang pelit ibadah sunat. Kan sunat, kesunatnya. Ternyata ibadah sunat yang begitu banyak dalam agama kita itu memperlunak jiwa kita, memperlembut hati kita. Makanya solat yang banyaknya wajib apa sunat? Sunat. Ibadah itu yang banyak sunat. Makanya wa ahsinu itu artinya beribadah sunat. Memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Makanya setiap ibadah wajib pasti diiringi oleh sunat. Nah, jadi Bapak Ibu harus berbahagia kalau memang sepakat tidak namun tercampak kepada kebinasaan, rajin berinfak, rajin beribadah yang banyak, ibadah sunat. Itu intinya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada awak, ada ketenangan jiwa, ada ketentraman, sehingga awak tidak masuk kepada kecelakaan. Bahkan titik yang paling tinggi, Allah menyelamatkan awak. Berangkat berenam, berjanji sama berangkat ke-8, ciek jok, ciek oto. Tinggalnya ada kawan. Dari tinggalnya awak. Selagi awak terlambiknya tinggalnya awak. Awak sabar saya biar ada awak. Kiranya nama 5 kau menukiak masuk tangan naik kalimanya. Saya nak salamai. Salamai Pak. Saya nak menyelamatkan itu. Allah. Sampai ke situ. Allah warzuqhu min haitsu la tasib. Kalau maksimal infak awak, maksimal ibadah awak, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kesempatan yang kadang ndak awak duga. Ditinggalnya nenek kau. Tu bang, tu mana melimo, tu menukiak ke tangan naik. Dia selamat, dia selamat. Kemudian baru awak tahu alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kawan tenungnya. Awak selamat alhamdulillah. Dia masuknya sungai. Alhamdulillah. Alhamdulillah awak tak payah dah inyo alhamdulillah. Begitu caranya. Sebab cara Allah tu kadang awak tak tahu. Makanya bagi orang yang maksimal, yang cukup, yang langkau ibadahnya, nanti jadi ni nak ambil kesimpulan capek dah. Nyoranuang dulu. Oh, kok rasionya. Oh, kok rasionya. Itu dia waktu Luqman berjalan berdua jo anaknya ke suatu kampung. Kecilnya, man, tak usah lawak letih keledai lepas ya, keledai nampak angin yang sel keledai kau. Ayo ya, jalan. Lupa mencari kelakangnya, cari kira tak ada anaknya. Kamu apa yang tadi yang saya nyuturi kelakang balik. Kira lah 7 kilo baru anaknya, baru besar. Anak tu terkaluk tapi jalan. Keledai kau ni yang saya. Taknya keledai kau kan nyimbu anaknya nyanyi yang keledai. Man kau anak, habis tu naknya keledai kau ni yang saya. Cari kiranya anaknya tersusuk duri, tertusuk tulang, yang tulang tu beracun pingsan anak. Oh, tersusuk tulang anak. Ayah dia fikir tadi lupa yang cari kelakang. Datang seorang pemuda, menangis-nangis pemuda itu. Abang kau ang nama nangis anak dan tersusuk ang menangis. Ambo nambo tangin dah itu dah Tuhan. Ambo haru begitu sayang Tuhan kepada Tuhan. Bagaimana itu? Kalaulah anak Tuhan tidak tersusuk, jam 10 pasti Tuhan tiba di kampung tu. Tuhan ditahu kampung tu kini dihancurkan oleh Allah dengan banjir besar. Alhamdulillah Tuhan tertusuk duri, tertusuk tulang. Kalau tak tusuk anaknya, dia nyanyi masuk banjir. Cara Allah menyelamatkan macam-macam. Makanya kadang tertusuk tulang, terima sajalah. Kadang ada makasih. Akan begitu. Tertaruang kaki,
Jadi boh, aku tak tolong kaki tu boh. Terima salah. Kadang ada maksud tersembunyi dari Allah menyelamatkan awak di belakang itu. Oh malam tadi Bu Alizan tak tiba, Ustaz Edi tiba. Terima salah. Kadang ada makasihnya. Di belakang itu Allah berikan rahasia terbesar. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan akan ada manfaat. Karena payukubu akan setuju di situ tiba pagi. Karena daerah sangat tujuh wajib itu berarti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.